Halo Healing Traveler, balik lagi nih di segmen You Healing Blora TV. Kalau biasanya kita cari healing di pantai atau kafe atau gunung atau di laut, kali ini dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Blora yang ke-276, Anda akan kami ajak untuk mencari kedamaian sekaligus mengungkap misteri agung di utara Blora Kota. Siapa sangka di balik kesibukan kota ada tempat keramat, yakni Kompleks Makam Gedong Tirtonatan yang menyimpan jejak kepemimpinan para penguasa sejati di Blora. Siap-siap saja terpukau karena hari ini kita akan menelusuri tanah perdikan yang menjadi persemayaman para Bupati Blora era 1762 hingga 1926. Penasaran? Yuk kita healing sambil menggali sejarah leluhur Kabupaten Blora. Pemirsa, terkhusus sobat sejarah dan peziarah, jika Anda berada di Blora dan ingin merasakan kedamaian sekaligus menghormati jejak agung para pemimpin masa lampau, Anda wajib mengunjungi Kompleks Makam Gedong Tirtonatan di Desa Ngadipurwo. Makam keramat ini terletak di utara kota Blora. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 7 km dari pusat kota atau alun-alun Blora. Ini rute perjalanan dari pusat kota atau alun-alun Blora. Anggap saja kita memulai perjalanan dari alun-alun Blora atau pusat kota, arahkan kendaraan Anda, motor atau mobil ke utara, arah Rembang. Anda akan melewati Jalan Pemuda. Ikuti terus jalan utama yang menuju keluar kota Blora di sisi utara. Setelah meninggalkan hiruk-pikuk pusat kota, Anda akan memasuki wilayah desa-desa yang tenang. Anda harus mencari petunjuk arah menuju Desa Ngadipurwo yang masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Blora. Patokan lokasinya, makam ini berada di dalam Desa Ngadipurwo. Umumnya, makam keramat sering disebut juga sebagai Makam Tirtonatan atau Makam Ngadipurwo. Sesampainya di lokasi, Anda akan melihat gapura atau penanda desa atau kompleks makam yang khas. Warga lokal di sana sangat ramah, jadi jangan ragu untuk bertanya, di mana letak makam Bupati di Ngadipurwo atau makam Tirtonatan ada di sebelah mana. Ini tips penting untuk peziarah. Kenakan pakaian yang sopan dan tertutup sebagai bentuk penghormatan terhadap situs keramat dan budaya setempat. Waktu terbaik adalah pagi atau sore hari saat suasana lebih tenang dan teduh. Jangan lupa, saat di lokasi, jaga ketenangan dan kebersihan selama berada di dalam kompleks. Ingat, ini adalah tempat bersejarah dan spiritual yang memiliki nilai luhur. Luangkan waktu sejenak untuk meresapi aura ketenangan dan merenungkan jasa-jasa adipati terdahulu yang telah memimpin Blora sejak tahun 1762. Pemirsa, tersembunyi begitu anggun, sekitar 7 km di utara jantung kota Blora, terletak sebuah situs yang memancarkan aura historis dan spiritual yang mendalam, yakni Kompleks Makam Gedong Tirtonatan di Desa Ngadipurwo, Kecamatan Blora. Tempat ini lebih dari sekedar tempat peristirahatan terakhir. Kompleks ini merupakan sebuah monumen abadi yang merekam jejak panjang dan kepemimpinan para pembesar Blora tempo dulu, yang mengukir sejarah kabupaten ini dalam rentang waktu yang menakjubkan, mulai dari tahun 1762 hingga 1926. Di dalam kekhidmatan lokasi bersejarah ini, tersemayam jasad pahlawan-pahlawan lokal, para bupati yang pernah memegang tampuk pemerintahan Kabupaten Blora. Jumlah pusara para pemimpin agung di sini mencapai lebih dari 8, menjadi saksi bisu dinamika kekuasaan dan pengabdian selama lebih dari 1,5 abad. Sang pendiri dan tanah Kamardikan. Sejarah luhur kompleks makam ini bermula dari sosok sentral, Kanjeng Raden Tumenggung atau RT Jayeng Tirtonoto, memerintah 1762 sampai 1782. Beliau adalah Adipati Blora kedua setelah R. Wilatikta. Kisah keberadaan makam ini sangat unik. Ia bukanlah makam yang sengaja dibangun dari awal, melainkan merupakan bekas rumah tinggal pribadi RT Jayeng Tirtonoto. Setelah menunaikan baktinya sebagai bupati, beliau dianugerahi tanah Kamardikan atau tanah perdikan, tanah bebas pajak, oleh Kasunanan Surakarta
yang kemudian dikenal sebagai Desa Ngadipurwo saat ini. Secara menakjubkan, RT Jayeng Tirtonoto saat wafat sekitar tahun 1785 dimakamkan di tempat paling personal di kediamannya sendiri, di dalam kamar tidurnya. Wasiatnya yang luhur menjadikannya sebagai leluhur pertama yang dikebumikan di sana, dan tempat tersebut perlahan bertransformasi menjadi kompleks pemakaman bagi keturunannya dan para bupati yang menggantikannya, sehingga dikenal dengan nama Makam Ngadipurwo. RT Jayeng Tirtonoto memiliki riwayat heroik. Beliau diangkat menjadi bupati karena jasanya berhasil meredam pemberontakan yang dilancarkan oleh seorang tokoh bernama Guntur dari Mangkunegaran. Keberaniannya ini diganjar dengan anugerah Bumi Blora oleh Pakubuwana II dari Kasunanan Surakarta yang menciptakan istilah historis Blora Kanoman dan Blora Kasepuhan. Makam Gedong Tirtonatan menjadi persemayaman terakhir bagi sederet nama besar yang berjasa memajukan Blora. Berikut adalah daftar para adipati dan bupati yang ruhnya bersemayam di tempat keramat ini dari era kerajaan hingga menjelang kemerdekaan. 1. RT Jayeng Tirtonoto 1762 hingga 1782. Pendiri Komplek Makam, Bupati Blora Timur. 2. RT Tirta Kusuma 1782 hingga 1812. Melanjutkan kepemimpinan setelah Tirtonoto. 3. RT Prawiro Yudo 1812 hingga 1823. Dikenal pula sebagai RT Prawiro Yudo. 4. RT Tirtanegara 1823 hingga 1842 dan 1843 hingga 1847. Menjabat dalam 2 periode terpisah. 5. RT Aryo Cokronegaro I 1842 7 bulan. Masa jabatan yang singkat namun tercatat dalam sejarah. 6. RT Panji Notonegoro atau RT Natawijaya 1847 hingga 1857, menggantikan masa jabatan RT Tirtanegara II. 7. RT A Cokronegaro II 1857 hingga 1886, salah satu bupati dengan masa pengabdian yang panjang. 8. RMT Cokronegaro III 1886 hingga 1912. Di eranya, Langgar Ngadipurwo direhabilitasi menjadi Masjid Baitur Rahman. 9. RM Said Abdul Qadir Jailani 1912 hingga 1926. Bupati yang dikenal sebagai seorang kiai atau santri. Untuk mengenang seluruh dedikasi dan jasa tak ternilai para bupati yang telah membangun pondasi Blora, setiap tahunnya, pada momentum krusial peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora yang jatuh pada tanggal 11 Desember, tradisi ziarah luhur selalu dilaksanakan. Ritual ziarah menjelang Hari Jadi Blora yang berlangsung penuh kehikmatan, lazimnya ziarah perdana kerap dimulai dari Komplek Makam Tirtonatan Ngadipurwo, sebelum rombongan melanjutkan perjalanan spiritual ke makam-makam leluhur penting lainnya, seperti Komplek Makam Gedong Ageng Sunan Pojok di selatan alun-alun Blora dan Makam Bajanjang Jatikusumo Jatisworo di Kecamatan Jiken. Mengutip dari budayaindonesia.org, Makam Sunan Pojok terletak di jantung kota Blora, tempatnya di sebelah selatan alun-alun kota Blora. Dari data yang diperoleh, bahwa Makam Sunan Pojok adalah Makam Surobahu Abdul Rohim. Ia adalah seorang perwira di Mataram yang telah berhasil memadamkan kerusuhan di pesisir utara, Tuban. Sekembalinya dari Tuban jatuh sakit dan meninggal dunia di Desa Pojok, Blora. Pangeran Surobahu Abdul Rohim dikenal pula dengan sebutan Pangeran Pojok. Makam tersebut sampai sekarang masih dipelihara dan dihormati oleh masyarakat.
Kemudian karena jasanya, maka putranya yang bernama Joyodipa diangkat menjadi Bupati Blora yang pertama, dinasti Surobahu Abdul Rohum. Setelah wafat digantikan putranya Jayawirya, kemudian Jayakusuma. Yang keduanya setelah wafat dimakamkan di lokasi makam Pangeran Pojok, Kauman. Makam ini sering dikunjungi oleh masyarakat dalam dan luar kota, terutama malam Jumat Pon. Dan pada bulan Suro diadakan haul yang dihadiri peziarah dari berbagai wilayah di Blora. Siapakah sebenarnya Sunan Pojok? Pertanyaan itu bisa muncul mengingat makamnya oleh Pemkab sangat diperhatikan kelestariannya. Bahkan tidak jarang dalam APBD diplot dana untuk biaya renovasi. Dari cerita yang berkembang di masyarakat, konon makam Sunan Pojok masih menunjukkan karismanya hingga saat ini. Bahkan tidak jarang orang luar daerah yang akan memegang pangembating projo di Blora, hampir dipastikan akan ziarah ke makam ini untuk minta doa restu atau semacam kulo nuwun. Jika prosesi itu tidak dilakukan, diyakini pejabat tersebut akan mendapat hambatan dalam karirnya. Mengenai kebenarannya, wallahu alam. Yang jelas, dalam ritual peringatan hari jadi, ziarah ke komplek makam yang terletak di Jalan Mr. Iskandar Lorong I nomor 1 itu selalu dilakukan oleh Bupati bersama Muspilah. Untuk mengenang seluruh dedikasi dan jasa tak ternilai para bupati yang telah membangun pondasi Blora setiap tahunnya, pada momentum krusial peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora yang jatuh pada tanggal 11 Desember, tradisi ziarah luhur selalu dilaksanakan. Ritual ziarah menjelang Hari Jadi Blora yang berlangsung penuh kehikmatan, lazimnya ziarah perdana kerap dimulai dari komplek makam Tirtonatan Ngadepurwo sebelum rombongan melanjutkan perjalanan spiritual ke makam-makam leluhur penting lainnya, seperti komplek makam Gedong Ageng Sunan Pojok di selatan alun-alun Blora, dan makam Mbah Janjang, Jatikusumo, Jatisworo di Kecamatan Jiken. Mengutip dari budaya.indonesia.org, makam Sunan Pojok terletak di jantung kota Blora, tempatnya di sebelah selatan alun-alun kota Blora. Dari data yang diperoleh bahwa makam Sunan Pojok adalah makam Surobahu Abdul Rohim. Ia adalah seorang perwira di Mataram yang telah berhasil memadamkan kerusuhan di pesisir utara, Tuban. Sekembalinya dari Tuban, jatuh sakit dan meninggal dunia di desa Pojok, Blora. Pangeran Surobahu Abdul Rohim dikenal pula dengan sebutan Pangeran Pojok. Makam tersebut sampai sekarang masih dipelihara dan dihormati oleh masyarakat. Pada hari-hari tertentu, makam tersebut juga didatangi oleh orang yang mempunyai tujuan tertentu. Mereka berdoa di makam dengan maksud mendapat restu, sehingga apa yang menjadi keinginan bisa tercapai. Dari sejumlah literatur yang ada, Mbah Benun Wali Pojok Blora mempunyai 3 nama sebutan lain, yakni Syekh Abdul Rohim, Pangeran Sedah, dan Pangeran Surobahu. Beliau dikenal sebagai salah seorang sayyid. Mbah Benun inilah yang diyakini mempunyai kaitan erat dengan asal-usul Blora. Pangeran Surobahu, begitu salah satu nama sebutannya, pernah menumpas keraman di Kabupaten Tuban pada tahun 1625. Keraman yang dimaksud adalah beberapa adipati di tanah Jawa yang sudah tidak loyal kepada pemerintahan Sultan Agung. Disebutkan di antaranya Kadipaten Tuban, Lasem, Pasuruan, Surabaya, Sumeneb, Wirosobo. Waktu itu Sultan Agung sangat prihatin dengan kondisi tersebut. 2 masalah besar tengah menghadangnya. Di satu sisi, VOC terus mengembangkan daerah perdagangan dan jajahannya. Di sisi lain, banyak adipati yang balelo, termasuk banyak keraman atau kerusuhan. Menumpas keraman Kadipaten Tuban yang waktu itu belum menjadi wilayah jajahan VOC, merupakan salah satu kabupaten yang terjadi keraman dan balelo dari Mataram. Untuk menumpas keraman tersebut, Sultan Agung memerintah Pangeran Surobahu yang juga Syekh Abdul Rohim Mbah Benun Wali Pojok Blora yang dibantu Bahu Rekso dan Pangeran Agul-Agul untuk menumpasnya. Setelah memegang kekanjing atau perintah dari Sultan Agung Hanyokrokusumo Panembahan Agung Senopati Ingalogo Khalifatullah Abdul Rahman Sayyidin Panotogomo, Mbah Benun melaksanakan perintah tersebut. Dia disertai 500 prajurit Mataram. Dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Pangeran Surobahu dapat menaklukkan Tuban dan segera kembali ke Mataram untuk melapor kepada Sultan Agung. Dalam perjalanan pulang ke Mataram, rombongan Surobahu melewati desa Jurangjero, sekarang Sidomulyo, masuk wilayah Kecamatan Banjarejo untuk sholat dan beristirahat. Karena wilayahnya masih hutan lebat, maka para prajurit nasak-nasak atau membabat hutan
agar dapat dipergunakan untuk sholat dan istirahat. Lokasi prajurit nasak-nasak itu saat ini diberi nama Desa Sasak. Setelah melihat tempat yang bersih, kebetulan di sebuah pojok tempat tersebut ada pohon nangka. Surobahu beristirahat di bawah pohon itu. Saat ini lokasi tersebut disebut Desa Karangnongko. Tidak berapa lama, di Desa Karangnongko ini, Pangeran Surobahu menderita sakit sampai akhirnya wafat. Oleh para prajurit dimakamkan di pojok tempat beliau beristirahat. Sepeninggal Surobahu, sebagian prajurit menetap di Sasak, namun sebagian pulang ke Mataram untuk melapor ke Sultan Agung. Setelah Sultan Agung menerima laporan, kemudian memerintah putra Pangeran Surobahu, Raden Tumenggung Joyodipo, untuk menetap dan dianugerahi wilayah sekaligus menjadi Bupati Blora yang pertama. Waktu itu dia dibantu seorang adiknya yang bernama Kiai Tohbahu, yang sekarang dimakamkan di Makam Krapyak, Desa Kajangan, Kecamatan Blora, Kota. Raden Tumenggung Joyodipo setelah meninjau makam ayahnya, kemudian berjalan ke arah timur menyeberang sungai yang sekarang bernama Kaliwangan. Terus naik ke wilayah yang lebih tinggi dengan berjalan perlahan-lahan ke tempat yang sekarang disebut Alun-Alun Blora. Dalam perjalanan itu, beliau bertemu dengan Mbah Balora yang ditemani 7 pemuda. Raden Tumenggung Joyodipo bersama Mbah Balora serta teman-temannya itu membangun perkampungan, persawahan, dan memindahkan makam Gedong atau makam Sunan Pojok ke lokasi yang hingga sekarang selalu menjadi tempat pelaksanaan haul setiap tahunnya. Ini salah satu makam yang akan menjadi objek ziarah menjelang hari jadi Blora, yakni makam Mbah Janjang, Jatikusumo, Jatisworo, di Kecamatan Jiken Blora. Mengutip dari Detik Travel, detik.com, makam Mbah Janjang adalah jejak Pangeran Pajang dan mitos sakral di Jiken Blora. Makam Mbah Janjang, Jatikusumo, dan Jatisworo di Kecamatan Jiken Blora adalah salah satu objek ziarah yang penting menjelang peringatan Hari Jadi Blora. Kompleks makam ini dikenal sebagai Pesarean, Pekunden, atau Makam Janjang, terletak di Desa Janjang di tengah sisa-sisa hutan Blora yang alami. Di lokasi ini terdapat 3 makam utama, Jatikusumo, Jatisworo, dan Putri Bleboh, atau juga disebut Rondo Kuning. Makam ini diyakini oleh masyarakat sebagai tempat peristirahatan 2 pangeran dari Kerajaan Pajang, yaitu Jatikusumo dan Jatisworo yang pergi mengembara. Dalam pengembaraan mereka, kedua pangeran ini tiba dan menetap di suatu daerah yang cukup tinggi. Dari tempat yang tinggi tersebut, mereka dapat melihat kondisi sekitar dengan jelas. Oleh karena itu, tempat itu dinamakan Janjang, yang artinya kurang lebih tangga atau tempat tinggi untuk melihat. Nama tersebut melekat hingga kini dan makam kedua pangeran menjadi Punden Janjang. Kedua pangeran yang kini disapa Eyang oleh warga setempat memiliki kesaktian tinggi, namun terus meningkatkan ilmu mereka. Mereka menyebarkan ilmu yang dimiliki kepada orang-orang di sekitarnya hingga pengaruhnya meluas ke daerah lain. Penghormatan atas jasa dan kesaktian mereka terus berlangsung hingga kini, bahkan setelah mereka wafat. Meskipun cerita valid mengenai keistimewaan makam sulit ditemukan, ada mitos yang dipercaya secara turun-temurun, salah satunya terkait Putri Bleboh. Konon, Jatikusuma pernah berpenampilan seperti pengemis atau orang gila. Suatu ketika, Putri Bleboh melihatnya dan menilai penampilannya buruk. Namun, saat Jatikusuma turun dari kuda dan mengenakan pakaian bagus, ia terlihat tampan. Putri Bleboh yang melihatnya dari belakang lantas jatuh hati dan ingin menjadikannya suami. Namun lamarannya tidak diterima. Putri Bleboh dimakamkan di kompleks ini karena saking tergila-gila ingin diperistri oleh kedua bangsawan tersebut. Ritual manganan janjang dan pertanda alam. Sebagai bentuk penghormatan dan pengenangan jasa kedua tokoh, masyarakat Desa Janjang rutin menggelar ritual manganan janjang atau sedekah bumi setiap bulan Ruah, bertepatan pada hari Kamis Pahing dan Jumat Pon. Ritual tahunan ini sangat dihormati
dan diyakini memiliki pertanda terkait kondisi alam dan harga komoditas. Jika nasi untuk kenduri kurang, diyakini beras akan mahal. Jika daun pembungkus berkat kurang, diyakini tembakau akan mahal. Jika air habis saat ritual, diyakini kemarau akan panjang. Makam Janjang juga dikenal sebagai tempat untuk melakukan nazar. Peziarah yang memiliki hajat tertentu, seperti yang pernah dialami calon kepala desa dari luar Blora, setelah berziarah dan mengirimkan Al-Fatihah, berhasil terpilih. Sebagian mengaku diberi pertanda, misalnya mimpi melihat macan di pekarangan. Kompleks makam Janjang memiliki luas sekitar 1 hektar. Selain makam Jatikusumo, Jatiswara, dan Rondo Kuning, Putri Bleboh, di dalamnya juga terdapat 4 makam sahabat, bangsa sesaji dan guci berisi air yang dianggap memberikan berkah, batu pasujudan, bangsal untuk pertunjukan wayang krucil yang merupakan peninggalan Jatikusumo dan Jatiswara. Upacara menganan Janjang biasanya menyedot ratusan pengunjung, termasuk wisatawan dari luar kota, berkat pagelaran wayang krucil yang dianggap keramat. Wayang ini dimainkan oleh dalang khusus yang ditunjuk secara turun-temurun. Keunikannya, 5 tokoh wayang, termasuk tokoh Punokawan, tetap terbungkus kain mori putih saat pagelaran maupun saat perawatan. Mereka ditempatkan di tempat khusus dalam posisi berdiri. Meskipun sakral, warga yang memiliki nazar masih bisa menggelar pentas wayang krucil ini dengan menyewa dalang khusus. Makam ini berjarak sekitar 31 km dari kota Blora atau 10 km dari kantor Kecamatan Jiken. Lokasinya dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Perjalanan menuju makam Janjang melintasi kawasan hutan jati dengan kondisi alam yang alami, menyajikan pemandangan cantik dan aktivitas menarik seperti pedagang akar jati yang hasil dagangannya diekspor ke berbagai negara. Pemirsa, tradisi ziarah ini bukan sekadar rutinitas. Ia adalah perwujudan penghormatan tertinggi dari generasi penerus kepada para pendahulu. Ia menegaskan bahwa jasa para pemimpin masa lampau yang telah mewariskan kekayaan budaya dan wilayah akan selalu dikenang dan didoakan, menjadikan kompleks makam Gedong Tirtonatan sebagai pusat spiritual dan sumber inspirasi bagi kemajuan Kabupaten Blora di masa kini dan masa depan. Pemirsa Sobat Healing, kita telah menapaki kompleks makam Gedong Tirtonatan, sebuah tempat yang tak hanya menyimpan jasad, tapi juga ruh dari sejarah kepemimpinan agung di Kabupaten Blora. Di bawah teduhnya pepohonan dan damainya tanah perdikan ini, kita diingatkan bahwa jiwa-jiwa para raja sejati, termasuk kisah unik Adipati Jayeng Tirtonoto yang bersemayam abadi, telah mengukir Blora hingga saat ini. Semoga perjalanan spiritual dan sejarah kita hari ini membawa ketenangan, inspirasi, dan rasa syukur atas warisan luhur bangsa. Sampai jumpa di perjalanan healing berikutnya. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.